Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a asarahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza min qa'il, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, kapanpun waktu tersebut, baik tatkala bersama makhluk yang lain maupun menyendiri dalam kegelapan. Senantiasalah kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang melimpah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Jikalau mereka beriman kepada Allah dan jikalau mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada balasan yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, law kanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui hal tersebut. Kaum muslimin, kita semuanya meyakini bahwasannya hidup kita di dunia ini hanyalah hidup yang sementara. Kita semua meyakini bahwasannya ada kehidupan yang lain selepas kehidupan kita di dunia yang fana ini. Karena hidup kita di dunia ini akan berakhir, akan ada ujungnya berupa kematian. Sehingga seorang yang cerdas, seorang mukmin yang menyadari hal ini, maka mereka senantiasa berlomba-lomba melaksanakan kebaikan kepada Allah, berlomba-lomba mencari kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara manusia, mereka adalah manusia yang khadi'una mutawadi'un. Mereka adalah orang-orang yang tunduk dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulubuhum raqiqah, hati mereka adalah hati-hati yang penuh dengan kelembutan. Qulubuhum mutmainnatun ila rabbihim, hati-hati mereka adalah hati-hati yang nyaman, yang tentram kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi wa'dillahi wasiqah, dan mereka adalah orang-orang yang percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Para ulama mereka menyebutkan bahwasannya mereka adalah yang disebut dengan ahlul ikhbat.
Mereka adalah ahlul ikhbat, orang-orang yang memiliki sifat ikhbat. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beramal saleh, dan orang-orang yang senantiasa tunduk kepada Rabb-nya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang mempunyai sifat yang namanya ikhbat. Sehingga para ulama mengkategorikan orang-orang yang memiliki sifat ikhbat adalah orang-orang yang memiliki manzilah aliyah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan mereka bukanlah kedudukan yang remeh, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyebutkan, matastaqarrat qadamul abdi fi manzilatil ikhbat irtafa'at himmatuh wa 'alat nafsuhu fala yafrahu bimadhin nas wa la yahzanu bidhammihim wa basyara halawatal iman. Kapanpun seorang manusia sudah menginjak kedudukan ikhbat, sudah berada di kedudukan ikhbat, maka semangatnya akan naik, jiwanya akan meninggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bangga dengan pujian manusia, dan dia tidak hancur dengan celaan manusia, dan mereka adalah orang-orang yang sudah merasakan kelezatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Selanjutnya tentunya kita bertanya-tanya, bagaimana caranya kita agar menjadi orang-orang yang mukhbit, menjadi orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril mukhbitin. Maka simaklah kelanjutan dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang mau mendapatkan kedudukan ikhbat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirin 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang mempunyai sifat ikhbat. Yang pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mereka adalah orang-orang yang apabila nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan, maka hatinya penuh dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal wajalu khaufun syadid. Wajal adalah ketakutan yang sangat, yang diiringi dengan rasa mahabbah, rasa cinta, wahaibah, dan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita mengkoreksi diri kita. Apakah diri kita termasuk orang-orang yang ikhbat, orang-orang yang mukhbit? Apakah ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut, kita segera kembali kepada Allah, kita segera takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak? Padahal sifat yang pertama ini adalah sifat mukmin yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang apabila nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, wahai kaum muslimin, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabirin 'ala ma asabahum. Orang-orang yang senantiasa sabar atas apa yang menimpa mereka. Ketika ada musibah yang datang, lebih-lebih musibah yang besar,
mereka menghadapinya dengan kesabaran. Mereka menghadapinya dengan ridho terhadap takdir Allah. Bahkan mereka bisa jadi bersyukur atas musibah yang mendatanginya tersebut. Mereka adalah orang-orang yang apabila musibah datang kepada mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah kami kembali. Sifat yang ketiga, wahai kaum muslimin, yang apabila kita menginginkan derajat ikhbat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal muqimis shalah, dan orang-orang yang senantiasa mendirikan salatnya, menjaga salat 5 waktunya dengan baik, salat subuhnya, salat duhurnya, salat asarnya, maghrib dan isyanya. Maka bagaimana kita bisa mencapai derajat ikhbat kalau seandainya salat kita masih ada yang tertinggal? Padahal Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika mengomentari atau mentafsiri ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina fi salatihim khashi'un, beliau radhiyallahu taala anhuma mengatakan al-mukhbituna adillah. Orang-orang yang ikhbat adalah orang-orang yang merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya. Orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat-salat mereka. Sifat yang terakhir yang perlu dimiliki oleh seseorang agar dia bisa mencapai derajat ikhbat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkannya, mensedekahkannya kepada sesama mereka, kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin tentunya. Kaum muslimin, kalau kita perhatikan kembali, kalau kita melihat ulang sifat-sifat yang harus dimiliki orang-orang yang mencapai derajat ikhbat, adalah orang-orang yang beribadah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memperbaiki hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka juga adalah orang-orang yang tidak lupa memperbaiki hubungan mereka kepada manusia. Tatkala mereka baik dalam takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka baik dalam sabarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka bagus dalam salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lupa dengan sesama mereka untuk mensedekahkan harta yang mereka miliki, yang mereka dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang hanya fokus memperbaiki ibadahnya kepada Allah, namun mereka zalim kepada sesama manusia, mereka adalah orang-orang yang merugi sejatinya, dan ibadah mereka pasti ada kesalahan di sana. Sebaliknya, keliru juga orang yang hanya memperhatikan hubungan mereka kepada sesama manusia, tapi mereka lupa dengan hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita adalah hidup yang sekali saja. Maka kejarlah sebaik mungkin. Tuntutlah kedudukan sebaik mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد عباد الله اتقوا الله وتعالى فإن من اتقاه وقاه ومن اتقاه نجاه. Kaum muslimin, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdoa. Beliau pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan seorang yang mukhbit, seseorang yang memiliki sifat ikhbat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, Rabbi ij'alni laka syakkara, laka dzakkara, laka wahhaba, laka mitwa'a, laka mukhbita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku seseorang yang bersyukur kepadamu, seseorang yang mengingat Engkau, seseorang yang takut kepada Engkau, seseorang yang taat kepada Engkau, dan seseorang yang mukhbit, orang yang tunduk kepada Engkau ya Allah. Maka patutnya kita wahai kaum muslimin mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan salah satunya menjadi seseorang yang mukhbit, seseorang yang tunduk kepada Allah, seseorang yang merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu cara agar kita bisa menjadi seorang yang mukhbit adalah dengan belajar ilmu syar'i, dengan memperdalam ilmu kita. Semakin kita berilmu, seharusnya kita semakin takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar orang-orang yang memiliki ilmu, yang dikaruniai ilmu, yang mereka tahu bahwasannya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, fayu'minu bihi, sehingga dengan sebab ilmu mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fatukhbita lahu qulubuhum, dan hati-hati mereka bisa ikhbat, bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab diantaranya mereka adalah orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sallu wa sallimu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amara bihi Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal marhumin, Allahumma ij'alna laka syakkarin, Allahumma ij'alna laka dzakkarin, Allahumma ij'alna laka mukhbitina ya Rabb.
Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aslih wulata umurina waj'alhum mudatan muhdatin ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.